Halo semuanya, balik lagi di podcast bareng Gen Z. Nah, kali ini kita bakal nge-breakdown tentang isu ekonomi yang berat buat jadi obrolan santai kita di sini. Nah, pertama-tama kenalin, gue Jawan. Nah, di sini kita bakal bahas sesuatu yang keren dan beda banget. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat perspektif kereta khusus petani dan pedagang. Nah, jadi siap-siap karena topik ini bukan cuma soal gerbong dan rel, tapi soal makanan di meja kita, harga di pasar, di masa depan ekonomi rakyat kecil. Dan seru banget karena hari ini gue ditemenin oleh dua narasumber yang bakal berbagi dari sudut pandang pelaku langsung. Walaupun kita semua mahasiswa, hari ini mereka akan masuk sebagai karakter, sebagai petani dan juga pedagang untuk ngerasain perspektif real di lapangan. Pertama-tama ada Kayla. Halo Kayla, boleh perkenalan diri dulu? Halo semuanya, senang banget bisa sharing di sini. Nah, di sini juga ada Ove. Hai juga, excited banget nih buat ikut diskusi ini. Nah, jadi menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 ini sekitar 5%-an. Nah, ini tuh secara gak langsung menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh bagus. Nah, tapi Kay, menurut lo tuh gimana? Jujur nih ya, angka 5% itu sebenarnya masih kurang buat petani. Soalnya, yang berarti itu bukan nanamnya, tapi gimana caranya harga itu sampai ke pasar, tapi tetap menjadi keuntungan untuk si petaninya ini. Oh, jadi yang penting tuh intinya pendistribusiannya ya? Iya, betul banget. Nah, Kay, kira-kira tantangan untuk distribusi itu yang paling berat kayak gimana deh? Of course, dari biayanya itu mahal. Terus juga belum lagi jalanannya rusak, macet. Nah, yang tadi di-mention sebelumnya, akhirnya harga yang diterima sama petani itu jauh dari kata yang harusnya mencapai dari margin keuntungan itu. Nah, menurut lo gimana kalau dari sudut pandang pedagang? Kalau misalkan barangnya telat datang atau rusak, stoknya jadi nggak stabil. Menurut beberapa laporan UMKM, biaya logistik itu jadi biaya terbesar kedua setelah modal. Ini bikin harga jual naik dan daya saingnya turun. Nah, dari masalah-masalah itu, KAI memutuskan buat membuat sebuah solusi. Contohnya adalah kereta petani. Nah, kereta petani ini membantu buat mendistribusikan hasil panen dari para petani menuju ke kota. Nah, tarifnya ini mulai dari 3.000 aja. Terus juga menurut dari Liputan 6 pada tahun 2025, kayak volume pengiriman retail KAI itu naik logistiknya dari 24.000 ton dalam sebulan. Nah, menurut lo kayak kira-kira ini tuh ngebantu sejauh apa ya? Itu ngebantu banget untuk petani ya, terutama kan karena tadi biaya distribusinya itu berkurang sehingga kualitas itu jadinya meningkat, terus juga cepat sampai dan harga pasar untuk petani itu jadi lebih stabil. Oh gitu. Kalau menurut lo dari sisi UMKM itu gimana? Ini krusial banget sih, karena bisa membantu biaya pengirimannya jadi turun, pasokannya lebih pasti, dan perputaran barang jadi lebih cepat. Kalau konsisten, UMKM kecil bisa bersaing lebih adil dalam pemain besar. Oh, jadi potensinya banyak banget ya? Betul banget dong. Berarti jadi dampaknya tuh nggak hanya ke penjual dan petani aja ya? Pasti ini ngaruh dong di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, konsumen juga bisa ikut ngerasain. Kalau logistiknya efisien, harga bisa lebih stabil dan inflasi pangan bisa ditekan. Nah, kalau buat petani sendiri, ini tuh bikin profesi bertani itu jadi lebih layak dan juga berkelanjutan. Nah, Kay, lo kan mewakili suara petani nih. Nah, menurut lo harapan terbesar lo kalau program kereta petani ini berjalan lancar tuh gimana sih? Dan juga apa yang harus dilakukan sama pemuda dan pemerintah buat gimana caranya di sektor pertanian ini gak tertinggal? Jujur ya, kalau harapan terbesar gue itu terkait akses. Karena petani itu bukan yang nggak bisa berkembang, tapi karena itu keterbatasan yang ada. Entah itu biaya distribusinya mahal, terus juga jalanan yang jelek, sehingga waktu kirimnya juga lebih lama. Dan harga yang diterima itu jadinya jatuh, karena barangnya itu udah rusak. Terus kalau kereta ini benar-benar berkembang dan juga dijalani secara serius, itu bisa jadi titik balik
karena distribusinya cepat, murah, dan juga kualitas hasil panennya itu terjaga. Nah, itu jelas mengangkat pendapatan untuk petaninya. Sedangkan kalau untuk pemerintah, gue tuh cuma berharap kalau ini tuh jangan jadi pilot project aja, tapi perlu perluasan rute, tambah fasilitas, dan juga ajak diskusi nih kepada petani dan juga pedagang untuk terkait evaluasi dari kereta pedagang petani ini. Oke, nah Oke, menurut lo kalau dari sisi pedagang dan UMKM ada rekomendasi kebijakan gitu gak sih yang menurut lo urgent dan bisa dijalanin supaya kayak ini memberikan manfaat dan inovasi juga buat kedepannya? Kalau menurut gue itu yang paling penting itu konsistensi dan kepastian layanan logistiknya. Karena buat UMKM keterlambatan distribusi itu efeknya bisa banget, modal berputarnya lambat, stok kosong, dan barang menumpuk, pelanggan juga kabur. Jadi kalau bisa kita tuh harus perluas rute kereta logistik murah dan tambah titiknya, drop off atau penyimpanan di kota besar, terus integrasi digital biar pedagang bisa tracking barang real time, dan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN biar regulasinya nggak ribet. Dan buat pelaku UMKM, manfaatin peluang, jangan nunggu upgrade usaha, packaging yang benar, dan optimalkan pasar digitalnya. Karena kalau barang lo cepat sampai dan kualitasnya bagus, lo bisa bersaing bahkan sama pemain besar. Oke, yang penting itu disiplin ya. Iya. Oke. Berarti kalau kita tarik garis besarnya, itu membuat para petani dan UMKM menjadi sejahtera ya. Dan juga ini bisa menekan inflasi. Juga membuat harga dan pasokan pangan itu menjadi stabil harganya. Dan juga yang terakhir itu ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lebih inklusif ya. Betul, Jawab. Oke. Nah, jadi kereta petani ini gak cuma sekedar transportasi biasa gitu loh. Jadi ini bakal buat menyederhanain distribusi barang dari petani kepada konsumen-konsumen di kota. Nah, kalau distribusinya gampang tuh harganya bakal jadi lebih stabil. Kayak biayanya turun, UMKM juga makin sejahtera. Jadi intinya ini tuh bakal bisa buat ekonomi di Indonesia tuh bakal naik pertumbuhan ekonominya. Dan juga membuat harga-harga tuh menjadi lebih murah. Kayak seperti yang dibilang oleh Kila tadi, di Turki tuh harganya jauh banget sama di Indonesia. Mungkin kita berharap kalau di Indonesia bakal seperti Turki, harga-harga sayur menjadi murah. Juga mungkin ini tuh belum sempurna ya, karena seperti yang kita tahu sendiri, kereta petani itu baru banget diadain sama PT KAI. Mungkin kita berharap kedepannya ini tuh bakal didistribusikan secara merata ya, gak cuma di kota-kota besar doang. Oke, mungkin segitu aja kali ya kesimpulan dari kita. Oke guys, thank you udah dengerin podcast bareng Gen Z. Dan terima kasih juga untuk Kela dan Nove yang udah menemani kita membahas tentang kereta petani. Mungkin cukup segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, karena dukungan kalian tuh pasti membantu banget buat kita. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!